Jadi kemarin pas gue nge-live ada yang nanya, Min lo pernah gak sih dilabrak sama mama? Pernah. Kebetulan gue udah lama gak cerita, jadi mending kita cerita. Oke, kita pindah tempat karena ini cahayanya lebih bagus. Dan mohon maaf banget, rumah gue lagi hujan, jadi kalau misalnya berisik, ya maaf deh gitu. Oke, ini kejadian waktu gue kelas 6 SD. Gue punya satu temen yang selalu ngadu ke emaknya. Nggak ngadu, kita pakai bahasa lebih halusnya. Dia selalu menceritakan kegiatan dia di sekolah, permasalahannya. Padahal kayak permasalahan sepele, tapi selalu diceritakan. Pokoknya semua kegiatan dia di sekolah atau bahkan seluruh kegiatan anak-anak di kelas gue tuh maknya pasti tahu. Dan ini maknya ini tipe-tipe ibu-ibu yang selalu datang ke sekolah tiap hari, koordinator ibu-ibu di kelas gue lah. Suatu hari lagi istirahat, lagi main tepok nyamuk nih, gue, dia sama teman-teman gue yang lain. Nah yang jaga nih teman gue sama dia nggak jaga. Jadi kita pas lagi main, pas banget giliran gue lagi mau maju nih buat menghindari. Kalian pada tahu tepok nyamuk kan? Jadi ada 2 orang yang jaga, kita harus ngelewatin 2 penjaga ini tanpa kena tepokan dari si yang jaga gitu. Nah pas gue lagi maju mundur kayak gini, dari belakang gue nggak tahu siapa tiba-tiba ada yang ngedorong gue, dan itu ngerubuhin semua teman-teman gue. Jadi gue posisinya paling bawah, dan itu tanpa aba-aba ya. Jadi bener-bener gue nggak tahu sama sekali, tiba-tiba didorong. Gue paling bawah, sisanya teman-teman gue dari atas semua. Ya posisinya gue kan cungkring ya, mohon maaf nih, paling bawah itu sakit banget ditindiin. Udah gitu permasalahannya bukan badan gue, tapi ini gue nih, mata gue sama pelipis gue nih kepentok lantai, yang itu sakit banget. Nah di situ teman-teman gue yang nindiin gue nih lama banget kagak bangun-bangun karena mereka beranggapan bahwa itu tuh bercandaan, dorongannya. Terus kayak mereka ketawa-tawa di atas, sementara gue tuh lagi nahan sakit, bahkan gue pengen nangis sumpah di situ. Di situ gue udah gak tahan, gue teriak sambil mau nangis karena emang sakit banget. Gue bilang kayak bangun, berdiri. Dan teman-teman gue baru sadar dan akhirnya baru nanya kayak kenapa Pi? Pas ditanya sama teman-teman gue, di situ gue ngomong sambil menahan nangis ya kan. Gue bilang siapa sih anjir yang dorong, ini sakit banget segala macam, marah-marah. Terus semua teman-teman gue gak ada yang ngaku. Mereka bilang kayak gue gak tahu sumpah Pi, gue didorong juga sama yang belakang, gue juga didorong, gue juga. Semuanya bilang didorong, terus siapa yang dorong? Sampai akhirnya gue menyadari bahwa yang dorong berarti yang paling belakang, dan yang paling belakang adalah si orang ini. Ini kita sebut aja nama samarannya Kaktus. Tapi pas gue tanya, lo kan yang dorong, nggak mau ngaku juga gitu, kayak nggak masuk akal. Masa semuanya didorong siapa? Didorong setan. Di situ gue udah nggak mood main, gue yang kayak langsung duduk dengan muka masih marah gitu karena nggak ada yang mau ngaku. Terus seperti biasa bocil merajuk disamperin lah sama teman-teman gue ini. Gue tuh sampai make sure kayak mungkin emang bukan dia. Gue tuh sampai nanya berulang kali ke teman-teman gue yang belakang gue, belakangnya teman gue lagi, belakangnya lagi kayak belakang lo siapa, belakang lo siapa, belakang lo siapa. Dan emang yang paling belakang. Dan semua teman-teman gue ini bilang kalau si Kaktus inilah yang paling belakang, yang otomatis udah pasti dia yang dorong. Cuma karena dia nggak mau ngaku, ya udah akhirnya gue ngediemin nih orang. Gue nggak mau kayak maksa-maksa. Ya kan emang lo gue udah malas bacot karena gue nahan sakit juga. Ya udah akhirnya sampai pulang gue diemin si Kaktus ini. Cuma permasalahannya teman-teman gue yang lain ikut ngediemin dia, padahal gue nggak ada yang nyuruh. Sumpah gue nggak nyuruh sama sekali, gue nggak ngehasut buat ngediemin si Kaktus ini. Karena emang ya sampai gue pulang pun gue juga diem aja, gue nggak terlalu banyak ngobrol sama teman-teman gue yang lainnya. Nah keesokan harinya gue datang lumayan awal. Terus kayak beberapa temen gue datang, terus kita sempet duduk di deket kelas gue gitu, kayak ada bangku panjang duduk dan ngobrol-ngobrol. Nah si Kaktus ini nggak ada karena emang dia datangnya selalu mepet bel. Dan mungkin ya kayaknya sih dia ngelihat gue sama teman-teman gue yang lain tuh ngobrol di depan kelas tanpa ada dia, dan dia mengira kalau gue menghasut mereka buat tidak temenan lagi sama dia. Gak lama bel, terus abis itu udah gue sama teman-teman gue masuk ke dalam kelas. Si Kaktus sudah duduk duluan, semua teman-teman kelas gue yang lainnya juga udah pada duduk, lagi nunggu guru nih. Guru belum masuk, tiba-tiba ada yang masuk, ternyata ini maknya si Kaktus. Dan lo tahu dia langsung nyamperin bangku gue dan langsung marah-marah. Maknya langsung ngomong kayak gini ke gue, kenapa kamu kemarin nyuekin Kaktus? Itu juga teman-teman yang lain kamu hasut buat nggak temenan sama Kaktus lagi. Kenapa sih, permasalahannya apa? Di situ gue yang kaget kayak gue gak kaget sih kalau dia ngadu, tapi kayak kaget aja gitu, kayak cepet banget kok tiba-tiba gue udah dilabrak. Terus akhirnya gue bilang lah, kemarin pas lagi main tepok nyamuk nih si Kaktus ngedorong terus gitu, nggak minta maaf nih, bikin pelipis aku, mataku sakit nih jadi bengkak. Gue tunjukin pelipis gue, lu tahu maknya ngapain? Maknya malah nyalain gue. Emang ada buktinya kalau dia yang ngedorong? Nggak ada kan? Kamu jangan asal nuduh aja dong. Terus maknya malah ngungkit permasalahan gue sama Kaktus yang udah lumayan lama dan udah clear gitu. Jadi emang dulu gue tuh sempat bercanda yang kelewatan. Jadi gue kayak, lu tau gak sih bercanda yang narik bangku gitu. Nah gue tuh narik bangku dan nggak sengaja buat si Kaktus ini kayak jatuh gitu. Nah di situ gue udah minta maaf banget ke dia sama ke emaknya. Dan mereka ya udah gitu, ya udah jangan diulangin lagi, udah pokoknya gini. Dan di situ diungkit lagi sama emaknya kayak, kamu juga kan dulu sempat bercanda yang berlebihan kan gitu, kayak diungkit lagi yang padahal itu udah clear dan gue udah minta maaf. Lo tau gak sih di situ posisinya
kan semua anak kelasan gue udah pada masuk ya, semua itu pada nengok ke arah gue semua. Gue duduk di paling belakang karena suara emaknya juga gede banget. Ya mohon maaf aja nih, gue diomelin di depan kelas, semua orang pada ngeliatin gue. Gue masih bocil juga, dan di situ emang gue tuh dulu penakut. Jadi kayak di situ gue cuma bisa diem. Udah mana diungkit permasalahan gue yang lama yang emang jelas-jelas salah gue, walaupun gue udah minta maaf, tetap aja gue ngerasa jadi kayak mental gue tergoncang sih jujur di situ. Jadi gue cuma bisa diem sampai akhirnya guru masuk nih, akhirnya penyelamat kan. Gue yang kayak alhamdulillah akhirnya ada guru masuk gitu. Baru kali ini gue seneng guru masuk ke dalam kelas, terus akhirnya emaknya keluar. Dan di situ tuh perasaan gue yang kayak malu, kesel, pokoknya semua campur aduk aja kan kayak. Nah abis itu gue kesel banget dong, gue tambah kesel karena yang salah anaknya kagak minta maaf, terus gue yang kena labrak. Udah gitu di hadapan teman-teman gue sekelas, kayak anjir malu banget. Gue gedek banget. Nah pas istirahat, ya BTW ada yang komen juga kayak, abis itu pasti lu yang dijauhin sama teman-teman lu. Enggak, teman-teman gue masih tetap ke arah gue dibanding si kaktus ini. Nah pas istirahat kita main nih, gue sama teman-teman gue, kagak ada si kaktus, kagak diajak soalnya. Nah lagi main petak umpet, tiba-tiba si kaktus ini akhirnya nyamperin gue dan minta maaf. Mungkin dia sudah merenungkan diri gitu, karena kayak udah ngebawa emaknya ngelabrak gue, tetap dijauhin sama temen-temennya gitu. Jadi akhirnya dia minta maaf. Terus ya udah, karena gue anaknya pemalu, baik hati dan tidak sombong, terbuka lapang dada. Apa yang terbuka? Maksudnya hati gue luas gitu, nggak bercanda. Ya udah akhirnya gue maafin, karena kayak ya gue pikir ya udah nggak, sebenarnya nggak parah-parah banget sih masalahnya, cuma kayak gitu doang. Terus akhirnya kita main lagi deh bareng.